Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi program studi sastra Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya teman-teman. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang frasa bagian pertama. Jadi pada pertemuan 3 kali ini kita akan membahas tentang frasa. Pada pertemuan ini apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang frasa secara umum dan menurut ahli, kemudian ada contoh frasa dalam struktur kalimat dan lain sebagainya. Baik, pengertian frasa secara umum yaitu satuan gramatikal berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif atau lazim disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Jadi, yang dinamakan frasa di sini selain dia unsurnya sifatnya non-prediktif, dia juga hanya mengisi salah satu fungsi sintaksisnya. Misalnya sebagai subjek saja, predikat saja, objek saja, atau sebagai keterangan saja. Kemudian menurut ahli dari Prof. Ramlan menunjukkan bahwa satuan gramatikal yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi. Jadi dia tidak melampaui batas fungsi. Misalnya hanya sebagai subjek saja, predikat saja, objek saja, pelengkap saja, atau keterangan saja. Contoh, misalnya ada kata gedung sekolah itu. Ada kata gedung, ada sekolah, ada itu. Karena terdiri dari 3 kata, maka gabungan ini disebut sebagai frasa. Contoh yang kedua frasa, yang akan pergi. Yang ketiga ada sedang membaca. Yang keempat, sakitnya bukan main. Kemudian yang kelima, besok lusa. Yang keenam, di depan. Kita lihat bagaimana frasa ini ada di dalam sebuah struktur kalimat. Misalnya, saya perluas kalimat itu. Gedung sekolah itu luas. Nah, di sini kita lihat bahwa gedung sekolah itu fungsinya sebagai subjek, luas sebagai predikat. Nah, gedung sekolah itu fungsinya sebagai subjek, fungsi sintaksisnya, kemudian satuannya adalah frasa. Kenapa frasa? Karena terdiri dari beberapa kata, yaitu kata gedung, sekolah, dan itu. Kemudian pada contoh yang kedua, ada kalimat dia yang akan pergi. Nah, dia itu adalah subjek, yang akan pergi itu sebagai predikat. Kalau saya perluas lagi, besok, besoknya adalah keterangan. Nah, di sini predikatnya itu berupa frasa, terdiri dari kata yang akan pergi. Kemudian contoh yang ketiga, sedang membaca. Bapak sedang membaca koran sore. Nah, di sini yang menjadi predikat adalah sedang membaca. Sedang membaca ini berupa frasa terdiri dari 2 kata, yaitu kata sedang dan membaca. Contoh keempat, sakitnya bukan main. Nah, pukulan Budi sakitnya bukan main. Pukulan Budi itu sebagai subjek, kemudian sakitnya bukan main ini sebagai predikat. Nah, predikatnya terdiri dari beberapa kata, yaitu sakitnya, bukan, sama main. Maka ini disebut sebagai frasa. Besok lusa aku kembali. Nah, besok lusa ini adalah sebagai keterangan, ya fungsi sintaksisnya. Kemudian aku sebagai subjek, kemudian kembali predikat. Besok lusa ini sebagai keterangan, dan di dalam satuan gramatikal maka dia fungsinya sebagai frasa. Terdiri dari 2 kata, yaitu kata besok dan kata lusa. Kemudian contoh terakhir, Bu Guru berdiri di depan. Nah, pada kata di depan, keterangannya terdiri dari 2 kata. Nah, ini yang disebut sebagai frasa. Berikutnya, ini contoh dari Prof. Ramlan. 2 orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Ayo, kira-kira mana yang merupakan frasa? 2 orang mahasiswa ini terdiri dari 3 kata. 2 orang mahasiswa, maka ini adalah frasa. Sedang membaca, terdiri dari 2 kata. Sedang sama membaca. Buku baru terdiri dari 2 kata, yaitu kata buku sama baru. Nah, ini adalah frasa. Di perpustakaan, contoh 2 kata, ada di sama perpustakaan, dan itu adalah frasa. Kemudian ini ada contoh dari Supriyadi, misalnya kita perluas ya dari kata kalimat ini, subjeknya adalah saya, predikatnya guru, maka ini tidak ada frasanya. Ayah saya guru. Nah, ayah saya ini adalah frasa. Kenapa? Karena terdiri dari 2 kata,
yaitu ayah sama saya. Adik teman saya, guru bahasa Indonesia. Nah, adik teman saya ini adalah frasa, terdiri dari 3 kata, yaitu adik, teman, sama saya. Kemudian guru bahasa Indonesia terdiri dari 3 kata, yaitu kata guru, bahasa, dan Indonesia. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kita kali ini pada pertemuan 3 untuk mata kuliah sintaksis dengan materi frasa bagian pertama. Salam sehat, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.